Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ali Wafa dari kelas 11 MIPA 5. Nomor urut 31 akan mempresentasikan materi tentang minyak bumi. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang minyak bumi. Yang pertama yaitu pengertian minyak bumi. Yang kedua, proses pembentukan minyak bumi. Yang ketiga, komponen penyusun minyak bumi. Yang keempat, tahap pengolahan minyak bumi. Yang kelima yaitu bensin. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Komponen penyusun minyak bumi. Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai 50% hingga 85%, sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lain. Misalnya nitrogen 0,01 hingga 0,9%, belerang 0,7 hingga 7%, dan oksigen 0,01 hingga 0,4%. Pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan melalui dua tahap. Pengolahan tahap pertama atau primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat. Pengolahan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan minyak bumi tahap 1. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil distilasi pada tahap pertama meliputi 1. Fraksi pertama yang menghasilkan gas yang akhirnya dicairkan kembali dikenal dengan LPG, liquefied petroleum gas, dan digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lain. Fraksi kedua disebut juga nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan dan diolah dulu pada tahap kedua. Nafta dapat menghasilkan bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah dapat dibuat menjadi kerosin atau disebut juga minyak tanah dan aftur, bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat menghasilkan solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lain, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Minyak bumi tahap kedua
Yang pertama yaitu perengkahan atau cracking. Dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, pembentukan alkil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerisasi, perubahan isomer. Yang kedua, proses ekstrasi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga hasil lebih banyak dan mutu lebih baik. Yang ketiga, proses kristalasasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misal, dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Yang keempat, pembersihan dari kontaminasi. Treating. Pada tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan. Bilangan yang menunjukkan jumlah isooktana dalam bensin dan menyebabkan pembakaran juga semakin baik karena jika bensin terbakar tidak pada saat yang tepat akan timbul ketukan, knocking, sehingga akan mengganggu gerakan piston mesin. Semakin besar bilangan oktan, maka semakin bagus kualitas bensin. Jenis bensin Pertamina. Yang pertama, ada premium. Memiliki angka oktan 88 yang mengandung 88% isooktana dan 12% N-heptana. Yang kedua, ada Pertalite yang memiliki angka oktan 90 dengan mengandung 90% isooktana dan 10% N-heptana. Yang ketiga ada Pertamax memiliki angka oktan 92 yang mengandung 92% isooktana dan 8% N-heptana. Yang keempat ada Pertamax Turbo memiliki angka oktan 98 yang mengandung 98% isooktana dan 2% N-heptana. Zat anti-knocking. Zat anti-knocking adalah zat tambahan yang digunakan pada bensin untuk mengurangi detonasi atau disebut juga ketukan pada mesin. Untuk mengurangi ketukan atau menaikkan bilangan oktana dapat digunakan zat-zat tambahan aditif. Salah satu yang termurah adalah tetraetil timbal, disingkat TET, disebut juga TEL, dari tetraethylate. Senyawa yang terdiri dari atom timbal yang terikat dengan 4 gugus etil. Walaupun meningkatkan kualitas bensin, penggunaan TET mengakibatkan pelepasan timbal yang terbakar ke udara. Karena timbal merupakan unsur berbahaya, hal ini menimbulkan bahaya dari segi kesehatan, sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat anti ketukan lainnya, seperti MTB, metil tertiary butyl ether, ataupun yang dikenal dengan etanol. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.